Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Namira Bilkis Anggini. Saya berasal dari kelas 11A SMA Negeri 43 Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu gangguan pada jantung, yaitu jantung koroner atau coronary artery disease. Jadi, coronary artery disease ini atau yang kerap disapa dengan jantung koroner merupakan salah satu gangguan pada jantung yang diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke otot-otot yang ada di jantung. Nah, hal ini tuh biasanya karena adanya penumpukan plak kolesterol atau biasa disebut dengan aterosklerosis. Akibatnya tuh otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga kerja otot jantung dan jantung itu bisa terganggu. Nah, ini ada gambarnya. Yang kanan itu ada normal blood flow atau peredaran darah normal yang tidak ada penyumbatan sama sekali. Bisa dilihat tekanannya dari atas ke bawah itu ukurannya tetap sama. Jadi itu tekanannya tetap sama karena nggak ada penyumbatan sama sekali. Sedangkan yang kiri itu ada blocked artery. Jadi blocked artery itu ada penyumbatan berupa plak kolesterol yang berwarna kuning. Bisa dilihat tekanannya beda sama yang normal artery. Yang blocked artery itu tuh dari atas tuh tekanannya tinggi, sedangkan makin ke bawah dia makin kecil karena ada penyumbatan plak kolesterol yang berwarna kuning tersebut. Terus ini ada penyebab-penyebabnya. Jadi penyebabnya yang pertama ada pola makan yang tinggi lemak dan garam. Contoh-contohnya itu ada fast food seperti hamburger, terus kayak ada fried chicken yang tinggi minyak dan lemak, terus ada daging merah dengan lemak berlebih. Nah, itu daging merah ada gambarnya di situ, jadi lemaknya itu yang berwarna putih dan lemaknya tuh kayak berlebih gitu. Terus yang terakhir ada gorengan yang tinggi minyak. Nah, kenapa sih makanan-makanan yang aku sebutin tadi tuh bisa memicu adanya penyumbatan plak kolesterol? Nah, hal ini karena makanan-makanan tersebut tuh lemak jenuhnya tinggi, dan makanan dengan lemak jenuh tinggi itu bisa menumpuk dan lama-lama tuh mengakibatkan adanya plak. Terus yang kedua ada kebiasaan merokok. Nah, kenapa kebiasaan merokok bisa menjadi salah satu faktornya? Jadi yang kita tahu itu rokok itu kan mengandung banyak zat-zat berbahaya, seperti contohnya karbon monoksida dan juga nikotin. Nah, nikotin dan karbon monoksida itu bisa merusak pembuluh darah dan menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam darah. Terus selanjutnya ada obesitas dan diabetes. Jadi gula darah tinggi itu bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Terus diabetes tuh juga membuat darah tuh menggumpal menjadi lebih kental, dan itu tuh bisa menyumbat aliran darah. Yang harusnya aliran darahnya lancar-lancar aja, jadi kayak susah untuk teralirkan karena darahnya itu udah menggumpal. Terus yang terakhir ada kurang olahraga. Jadi kalau kita tuh jarang bergerak, kolesterol jahat atau LDL-nya itu meningkat. Sementara kolesterol baik atau yang biasa disebut dengan HDL itu tuh menurun. Jadi tuh kolesterol ini terbagi menjadi dua. Kenapa kolesterol LDL itu bisa disebut dengan kolesterol jahat? Jadi tuh disebut jahat karena dia tuh mudah menempel di dinding pembuluh darah arteri dan bisa menyebabkan penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah. Terus di sini ada gejala-gejala jantung koroner. Yang pertama itu ada nyeri dada. Jadi tuh dada itu tuh rasanya seperti ditekan dan terbakar. Nah, hal ini tuh terjadi karena aliran darah ke otot jantung itu udah berkurang karena adanya penyumbatan, sehingga otot-otot jantung itu kekurangan oksigen. Terus yang kedua ada sesak napas saat kita beraktivitas. Jadi saat jantung kita lemah, oksigen yang dikirim ke paru-paru dan jaringan tubuh itu pastinya akan berkurang kan. Tubuh tuh akhirnya jadi memaksa bernapas menjadi lebih cepat, sehingga jadi tuh dada kita tuh dan jantung tuh merasa sesak gitu. Yang ketiga itu ada mudah lelah. Jadi otot-otot dalam tubuh kita tuh kekurangan cukup nutrisi, darah, dan juga oksigen yang menyebabkan energi pada tubuh kita tuh cepat habis dan menyebabkan lelah yang berlebih. Nah, terus yang terakhir ada detak jantung yang tidak teratur. Jadi, kerusakan pada bagian otot atau sistem listrik jantung akibat kekurangan oksigen bisa menyebabkan gangguan irama jantung atau biasa disebut dengan aritmia.
Terus di sini ada pencegahan. Jadi pencegahannya itu yang pertama mengatur pola makan yang lebih sehat. Jadi kita harus mencari makanan yang rendah lemak dan rendah kolesterol. Jadi kenapa kita harus mencari makanan yang rendah lemak dan rendah kolesterol? Karena lemak dan kolesterol yang tinggi itu bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan dia membentuk plak dan menyempitkan aliran darah ke jantung. Jadi makanan sehat itu akan selalu menjaga pembuluh darah kita tetap bersih. Terus yang kedua, berolahraga. Kenapa kita harus berolahraga? Jadi berolahraga itu dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik. Dia juga dapat menjaga tekanan darah agar tetap normal. Selain itu, jantung jadi lebih terbiasa untuk memompa darah lebih kuat dan lebih cepat. Terus yang ketiga ada menghindari rokok dan alkohol. Seperti yang tadi udah saya jelaskan, rokok itu pasti mempunyai zat seperti zat karbon monoksida dan zat nikotin yang berbahaya bagi tubuh kita, terutama peredaran darah. Jadi dia tuh bisa menyempitkan arteri, sedangkan alkohol berlebih itu bisa menaikkan tekanan darah dan kadar lemak dalam darah. Jadi tidak meminum rokok dan alkohol itu tuh kayak sama aja kita mencegah jantung koroner itu kayak makin bisa muncul di dalam tubuh kita. Resikonya tuh makin lama tuh makin berkurang. Nah, terus yang terakhir ada menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas itu membuat jantung tuh bekerja tuh kayak 2 kali lipat lebih keras dan sering disertai kolesterol serta tekanan darah tinggi. Jadi menjaga berat badan ideal membantu mengurangi berat beban kerja jantung. Yang terakhir ada pengobatan jantung koroner. Yang pertama itu ada meminum obat-obatan. Tapi biasanya meminum obat-obatan itu cuma digunakan untuk mencegah penyakit agar tidak tumbuh menjadi lebih parah di dalam tubuh kita. Contohnya adalah mengonsumsi aspirin, dia digunakan untuk mencegah mengumpalnya darah di dalam peredaran darah. Nah, contoh obatnya itu ada kardioaspirin. Yang kedua ada nitrat. Dia tuh bisa melancarkan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Contoh obatnya itu ada isosorbit dinitrat. Yang ketiga ada statin. Dia itu bisa menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Contoh nama obatnya adalah atorvastatin. Yang kedua ada perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup sehat adalah salah satu bagian yang penting dalam pemulihan penyakit seseorang yang mengidap penyakit jantung koroner. Jadi kayak kita harus makan makanan yang sehat, menghindari makanan tinggi lemak dan garam, dan rajin berolahraga daripada sebelumnya. Nah, terus yang terakhir itu ada tindakan medis. Jadi ini tuh adalah hal-hal yang semacam dengan operasi. Contohnya ada operasi angioplasti, jadi tuh dia membuka pembuluh darah yang tersumbat dengan stent atau menggunakan operasi bypass jantung. Nah, di sini ada contoh videonya. Nah, jadi angioplasty surgery atau operasi angioplasti itu, jadi di pembuluh darah yang ada di dalam jantung kita itu dimasukkan stent dan juga balon kecil. Nah, balon itu nanti akan membesar dan membuat stentnya itu meregang. Nah, jadi saat stent itu meregang, nanti otomatis pembuluh darah kita yang tersumbat oleh plak itu akan kayak ikut meregang sebagaimana stent itu membesar. Jadi peredaran darahnya akan lancar kembali seperti biasanya. Namun plak kolesterolnya tetap ada di dalam peredaran darah tersebut. Yang terakhir ini ada heart bypass surgery atau operasi bypass jantung. Jadi ini adalah keadaan di mana operasi dia tuh membuat pembuluh darah baru di jantung. Jadi tuh dia mengambil pembuluh darah yang ada di organ lain seperti yang di video itu, contohnya ada di pembuluh darah yang ada di kaki atau betis. Dia dipotong sedikit dan dia dipindahkan ke area jantung. Nah, ini tuh berfungsi agar jantung itu tidak kekurangan nutrisi karena udah ada pembuluh darah baru yang bisa mengalirkan nutrisi-nutrisi tersebut kembali lagi ke jantung. Jadi sekian presentasi dari saya tentang jantung koroner. Semoga bisa membantu. Terima kasih.